Malam itu terasa mencekam. Langit gelap tanpa bulan, hanya ditemani suara serangga malam dan gemerisik dedaunan yang seolah berbisik. Di tengah hutan keramat Alas Purwo, seorang pria bernama Dharma melangkah perlahan, menyibak semak-semak dengan tangan gemetar. Kabut tipis melayang, membuat penglihatannya terbatas. Namun, ia terus maju, mengikuti suara yang seolah memanggilnya. Dharma adalah seorang pria sederhana yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Keputusasaan dan nasib buruk yang bertubi-tubi membawanya ke hutan ini. Ia mendengar desas-desus tentang pusaka keramat yang terkubur di dalam Alas Purwo. Konon, siapapun yang menemukannya akan mendapatkan kekayaan melimpah. Namun, ada harga yang harus dibayar, harga yang tidak pernah diungkapkan secara jelas. Setelah berjalan selama berjam-jam, Dharma menemukan sebuah pohon besar yang tampak berbeda dari yang lain. Pohon itu tua dan menjulang tinggi, dengan akar-akar yang mencuat dari tanah seperti tangan yang ingin mencengkeram apa saja. Di bawah pohon itu, tanah terlihat lebih gelap, seolah-olah baru saja digali. Hati Dharma berdegup kencang. Nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak biasa di sana. Dengan menggunakan cangkul kecil yang ia bawa, Dharma mulai menggali. Suara tanah yang terangkat terdengar nyaring di tengah keheningan malam. Keringat mengalir di pelipisnya meskipun udara dingin menusuk tulang. Setelah beberapa saat, cangkulnya menghantam sesuatu yang keras. "Ini dia," igumam Dharma dengan suara bergetar. Tangannya gemetar saat ia menarik benda itu dari dalam tanah. Di hadapannya, sebuah keris pusaka berukir rumit, dengan bilah yang memancarkan kilau aneh di bawah cahaya lentera. Gagangnya terbuat dari kayu hitam yang diukir menyerupai wajah mengerikan, dengan mata merah kecil yang terasa hidup. Aroma aneh menyeruak, perpaduan antara wangi bunga melati dan bau anyir darah. Tanpa berpikir panjang, Dharma membawa keris itu pulang. Ia tidak menyadari bahwa sejak detik itu, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Di rumah kecilnya, Dharma meletakkan keris tersebut di atas meja kayu. Ia menatapnya dengan kagum sekaligus takut. Entah mengapa, ia merasa keris itu seolah-olah mengawasinya. Mata ukiran di gagangnya tampak memancarkan kilatan halus yang hampir tidak terlihat. Malam itu, Dharma bermimpi aneh. Ia berada di tengah lautan darah, dikelilingi oleh suara jeritan yang memekakkan telinga. Dari kejauhan, sosok bayangan hitam mendekat. Sosok itu tinggi, kurus, dan wajahnya tidak memiliki fitur yang jelas, hanya sepasang mata merah yang menatap langsung ke arahnya. "Kau telah membangunkanku," suara itu bergema dalam pikirannya, membuat Dharma terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia melihat ke arah meja, dan keris itu tampak bersinar samar di kegelapan. Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Dharma tiba-tiba mendapatkan rejeki melimpah. Orang-orang yang berhutang padanya mendadak membayar lunas. Ia menemukan uang di tempat-tempat yang tak terduga. Usahanya yang semula bangkrut kembali berjaya dalam waktu singkat. Namun, bersamaan dengan itu, mimpi-mimpi buruk semakin sering menghantuinya. Dalam setiap mimpi, sosok bayangan hitam itu semakin mendekat. Suaranya semakin jelas, berbisik di telinganya. "Bayar dengan darah," bisiknya pelan, tetapi menusuk seperti pisau tajam. Suatu malam, Dharma terbangun oleh suara langkah kaki di rumahnya. Dengan hati-hati, ia mengambil lampu minyak dan berjalan ke ruang tengah. Di sana, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata merah menyala. "Apa yang kau inginkan?" Dharma berteriak dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia menunjuk ke arah keris yang tergeletak di atas meja. Dharma mendekat dengan langkah ragu. Saat ia mengambil keris itu, suara bisikan memenuhi ruangan. "Kau telah berjanji. 1 nyawa untuk setiap keberuntungan yang kau terima." Dharma terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia baru menyadari bahwa setiap kali ia mendapatkan keberuntungan, seseorang di desanya meninggal dengan cara misterius. Wajahnya memucat saat menyadari bahwa dirinya telah menjadi alat pembunuh dari kekuatan gelap yang bersemayam di dalam keris itu. Rasa bersalah dan ketakutan terus menghantui Dharma. Ia mencoba membuang keris itu ke sungai, tetapi keesokan harinya, keris itu kembali berada di atas mejanya. Ia mencoba membakarnya, tetapi api tidak mempan. Kegelapan yang mengikat dirinya semakin kuat. Suatu malam, Dharma memutuskan untuk kembali ke Alas Purwo. Ia berharap bisa mengembalikan keris itu ke tempat asalnya dan mengakhiri kutukan ini. Dengan membawa lentera dan keris di tangannya, ia memasuki hutan yang kini terasa lebih gelap dan menyeramkan daripada sebelumnya.
Namun, semakin jauh ia masuk, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Angin dingin bertiup, membawa suara bisikan yang menyebut namanya. Setelah berjalan cukup lama, ia sampai di pohon tempat ia menemukan keris itu. Dengan gemetar, ia meletakkan keris di atas tanah dan berteriak, "Aku kembalikan ini. Aku tidak mau lagi terikat denganmu." Tanah di bawah pohon mulai bergetar. Suara tawa mengerikan menggema di udara. Bayangan hitam itu muncul dari balik pohon, kali ini lebih besar dan menakutkan. "Tidak ada jalan keluar, Dharma," katanya sambil mendekat. "Kau telah menjadi milikku, Yi." Bayangan itu mengulurkan tangannya, dan Dharma merasakan tubuhnya tertarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Jeritannya memenuhi hutan, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Keesokan harinya, warga desa menemukan perahu Dharma terdampar di tepi hutan, kosong tanpa tanda-tanda pemiliknya. Keris itu tidak pernah ditemukan, tetapi cerita tentang Dharma dan pusaka alas Purwo menjadi legenda yang terus menghantui mereka yang berani memasuki hutan keramat itu. Pesan moral, keinginan untuk kekayaan yang instan seringkali membawa konsekuensi yang mengerikan. Tidak ada keberuntungan yang datang tanpa harga yang harus dibayar.